energi negatif yang kuat banget tuh. Saya kok berasa ada energi negatif yang luar biasa tak? Dek kamar bah, neng jero gini. Bikinnya astagfirullah. Nek santet ya, santet iki. Wis santet saka sing nyantet iki. Iki saking dari kaya sing nyantet. Dari kaya sing nyantet. Kon ala ngejak giger aja ning kene kon. Njobo karo aku. Sampeyan sapa jenengan sampeyan iki? Aku Barjan. Wis ora apa-apa kok gak tak obrol-obrol kok. Yo apa friend monggo. Tak obrol-obrol kok. Monggo, apa friend? Ini banyak teh yang pesan paket Ashifa ini teh. Iya. Ini bahkan ini nih. Hampir ada 100 orang per hari yang pesan paket Ashifa nih. Karena ini yang tak upload di channel-channel pondok ini. Ini juga testimoni orang-orang yang mengambil media paket Ashifa ini, karena untuk semua media sudah tidak ada yang diskon kecuali satu, karena saya kan udah bilang kan kalau yang laris itulah yang saya kasih diskon itu. Makanya ini yang laris yaitu yang saya kasih diskon. Tapi kalau boleh jujur ya teh ya, sebenarnya sih saya sendiri nggak menyangka kalau banyak testimoni kesembuhan itu nggak menyangka, karena saya itu kayak ya cuman jual madu kayak gitu aja. Iya. Karena apa ya, salah satu madu itu memang salah satu obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya itu pakai garam kayak gitu aja deh, karena saya pernah dengar salah satu hadis yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu mau sebelum makan atau sudah makan itu menjilat garam, itu melebihi obat dari bermacam-macam obat. Bahkan seandainya, ini kata baginda Rasulullah, seandainya orang itu tahu khasiatnya menjilat garam sebelum makan atau sudah makan, itu bagaikan racun menemukan penawarnya. Tapi syaratnya satu deh. Syaratnya satu yang saya tahu itu, garamnya nggak dimasak itu. Makanya sampean kalau tahu saya makan itu, samping saya ada garam, itu kayak makan minum air degan saya kasih garam gitu. Karena garam itu salah satunya yang cepat melarutkan vitamin-vitamin itu masuk ke dalam diri kita. Ada salah satu obat, rajanya obat, di atas segalanya obat. Apa itu salah satunya teh? Yang perlu untuk kita ketahui bahwa sebenarnya diri kita ini bisa mengobati diri kita sendiri teh. Jadi kayak kita luka, kita sakit, itu sebenarnya diri kita itu mampu mengobati diri kita sendiri. Asalkan apa, yang satu pertama pikirannya harus tenang gitu. Gak usah kamu tahu punya keyakinan, kamu tuh sakit, kamu tuh harus ke dokter gitu. Kamu harus ke dukun, kamu tuh harus begini, harus begitu. Enggak, kamu punya keyakinan bahwa sebenarnya setiap masalah itu yang bisa menyelesaikan masalah itu ya diri kita sendiri. Maka nggak perlu mencari solusi itu kemana-mana, cerita ke siapa-siapa, apalagi harus upload status ya, cerita ke tetangga, cerita ke saudara, kemana-mana. Nggak perlu.
Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita itu sebenarnya diri kita sendiri gitu loh. Betul. Nah, salah satu amalan kalau di dalam ilmu hikmah maupun ilmu kejauhan itu salah satunya ya kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya menjumenengkan hati? Dimulai dari mengikuti dan merasakan keluar masuk nafas. Atau kalau di dalam ilmu hikmah itu ada nama an-nafas, an-nafsus, an-nafsiyah, af'al itu. Jadi kayak kita itu merasakan keluar masuk nafas. Jadi kalau air itu mengikuti arusnya air gitu loh, tanpa harus kita itu berpikir, tanpa ya boleh berusaha, tetapi jangan memaksakan kehendak itu, biarkan mengalir sesuai alirannya gitu loh. Nanti pada akhirnya ya sampai pada tempatnya gitu. Dan perjalanannya itu jangan keburu-buru, jangan sakit kudu ndang sembuh loh. Bisa jadi sakitmu itu teguran dari Allah supaya kamu itu ingat kepada Allah. Mungkin kamu sehat, lupa sama Allah, seperti itu. Intinya mengikuti keluar masuknya nafas, merasakan. Nah, setelah kamu merasakan, kamu mensyukuri. Ya, setelah kamu mensyukuri, kamu menikmati gitu loh. Nah, itu nanti akan membimbing diri kita untuk mengobati diri kita sendiri deh. Cobalah dipraktekkan, ini praktekkan. Jadi setiap ada masalah atau diri kita sakit gitu, kita itu harus yang pertama tenang dulu, tenang, ojo gubuan. Ya kamu banyak nyemplung di sungai ya teh ya. Namanya kayak saya ini kan nggak bisa berenang. Kita tenang gitu aja. Gitu nanti kayak ngambang gitu. Kayak ngambang. Walaupun saya nggak bisa berenang. Itu sudah sering saya buktikan. Tapi kalau kita itu kalap, bingung karena pede malah tenggelam. Ya kita harus tenang kayak gitu. Jadi biar kita itu bisa menguasai keadaan gitu loh. Nah, termasuk juga dalam ketika kita itu sakit ya, dalam kita itu. Nah, salah satu metode yang sering saya gunakan pengobatan itu selain menggunakan kelapa muda ya, karena kelapa muda itu anasirnya yang sangat bagus, hampir sama dengan diri kita, sehingga apa? Cepat meresap ke dalam tubuh kita, cepat menggantikan cairan-cairan yang hilang, bahkan menghilangkan racun teh. Nah, selain itu penyakit-penyakit sekarang itu kan yang paling banyak karena apa teh? Karena makanan. Kenapa? Karena makanan kita itu sudah nggak asli, bukan asli dari bumi, dari tanah, yang kayak orang dulu itu ketika makanan cukup dimasak, masaknya pun juga alami ya, dari alam, dimasak terus dimakan, umurnya sampai tua-tua deh. Iya. Kakek saya itu sampai umur 100 lebih deh. Ya, sampai orang-orang tua tuh umurnya panjang-panjang. Karena apa? Karena mengikuti alusnya alam deh, tanpa membuat sebuah pertentangan. Sekarang ini banyak orang yang sakit, terutama juga karena makanan teh. Itu yang pertama. Nah, makanan itu dari mana? Dari tanah. Obatnya dari mana? Ya dari dalam tanah juga, itu loh. Jadi dari mana sakitnya, dari situ obatnya. Itu loh teh. Jadi sebenarnya penyakit itu nggak jauh-jauh kok dari sakitnya teh. Dari penyakit itu nggak jauh-jauh dari obatnya teh. Nggak jauh-jauh kok. Kamu punya masalah apapun coba diresapi. Nah, salah satunya yang saya pahami ya teh ya. Makanya apakah saya itu benar-benar bisa? Enggak kok. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu hanya mengikuti khawatir robaniyah saya, mengikuti sir saya, atau mengikuti dari kerenteknya hati saya. Namanya sirullah kayak gitu. Makanya yang saya utamakan itu kunir itu tadi deh. Lah, perlu untuk kita ketahui, rajanya obat di dalam diri kita itu ada, namanya imun deh. Tapi kalau di dalam ilmu hikmah lebih dalam lagi, ada yang namanya itu sedulur batin kita. Sebelum kita itu lahir deh, kita itu enggak bernafas melalui mulut deh, enggak. Kita itu bernafasnya melalui hidup kita itu, makanan kita itu lewatnya pusar, lewat dengan ibu kita. Nah, itu siapa? Disebut dengan Kakang Kawa Hadi Hari-hari. Selama diri kita itu nyambung dengan saudara batin kita, selama itu juga deh, hidup kita itu akan tenang, masalah itu akan mudah diselesaikan. Kenapa masalah itu nggak selesai-selesai? Karena kita itu nggak kumpul dengan saudara kita. Kenapa nggak kumpul? Kan nggak pernah disapa. Kita merasa diri kita saja. Kita nggak paham kalau kita ini dulu hidup dengan saudara batin kita. Kita merasa diri kita cukup dengan diri kita saja. Makanya penting amalan yang saya katakan zikirhu Allahu itu minangkan yang melebu, Allah itu minangkan yang metu.
Itu semuanya menjelaskan tentang sedolar batin kita kok. Itu nanti ketika kita zikir itu nanti seperti ada yang datang. 4 bentuknya sama, tapi warnanya berbeda-beda. Ada yang merah itu untuk semangat, amarah. Amarah itu bukan jelek loh, kalau kita bisa menempatkan. Ada nanti yang namanya kuning, ada yang namanya hijau. Hijau itu namanya supiyah, keinginan. Keinginan supiyah itu sebenarnya kalau di dalam kehidupan ini dari pepohonan teh. Seperti bunga itu mawar, mekar sudah selesai, seperti itu. Ya nggak jelek, itu kayak kita punya keinginan. Yang penting kita tidak dikendalikan oleh keinginan itu. Kembali ke masalah pengobatan. Kalau tadi itu masuknya ke spiritual deh. Kalau membahas tentang yang tadi. Nah ini tentang pengobatan. Ada ya salah satu obat, rajanya obat itu kalau di dalam ilmu medis disebut dengan imun teh. Imun itu akan menjaga diri kita dan juga akan membantu untuk mengobati diri kita sendiri. Nah, sampai ingat waktu kita masih kecil, baru lahir, orang baru lahir, itu apa yang ditempatkan di pusar kita? Yang dijadikan usaran di pusar kita itu apa? Kunyit. Kunyit. Itu enggak di Indonesia, enggak dimanapun, termasuk di Lampung, di Jawa, di Sumatera, itu kunyit. Kenapa kunyit? Kenapa leluhur kita itu dulu pakai kunyit? Kenapa kok enggak pakai yang lainnya? Karena memang kunyit ini tanaman semula jadi deh. Kunyit ini adalah menjadi raja-rajanya obat untuk diri kita, asalkan kita tahu. Saya itu berkali-kali dimintain tolong, bahkan ini pernah kejadian ya, ada orang digigit ular teh, ada orang digigit ular, bingung kemana-mana. Saya ambil kunir teh waktu itu, saya cuma mengikuti hati saya, usahain ke tanah, coba baca surat Al-Ikhlas, usahain tanah itu tak ambil, tak tamploknya dek kaki orang yang digigit ular itu. Dengan izin Allah, tanahnya itu kayak gosong gitu loh teh, itu orangnya itu sembuh. Tapi ya saya nggak mau praktek gigit ular ya, enggak, untuk belahi menjalik. Tapi ini hanya waktu itu gitu. Iya. Mampu menyerap loh teh, mampu menyerap penyakit. Dan kalau secara ilmu medis teh, kunir itu juga bisa dikatakan sebagai antibodi. Kunir itu mampu biar luka itu nggak infeksi gitu loh teh. Jadi kuman itu nggak bisa masuk dengan kunir itu. Luka itu ya diusahain kunir. Makanya dulu itu diusahain kunir kayak gitu. Orang kebalnya kayak apa, ini rahasianya. Ya, dengan kunir bisa jebol. Bahkan pernah salah satu saudara saya tanpa pendem itu teh, itu sangunya cuma sapu lidi sama kunir. Itu yang membuat keberhasilan, salah satunya sarananya itu. Nah kita kembali ke pengobatan. Kunir ini sudah digunakan oleh banyak leluhur kita dari zaman dulu untuk berbagai macam penyakit. Nah kembali lagi, penyakit yang ada di perut, baik di dada, di jantung, di paru-paru maupun di lambung, liver, itu kebanyakan dari makanan teh yang di perut teh. Lah obatnya juga yang dari tanah, karena makanan itu dari dalam tanah. Apa itu yang dari dalam tanah? Pertama kunir teh. Yang kedua ada selanjutnya cacing. Yang ya itulah obatnya yang itu, makanan dari dalam tanah ya kan. Obatnya dari dalam tanah itu. Orang sakit seperti apapun teh. Sakit, saya itu kemarin ada orang ya, itu dari Singapura teh, datang ke pondok. Ada testimoninya di channel Pondok Nuswantoro. Beliau itu sakit mah itu akut teh, sampai dimasukkan di kamera. Namanya apa itu? Di apa itu namanya? Di endoskopi, dimasukkan kamera. Sampai ngasih foto-foto. Dia itu di Singapura, dibawa ke Amerika sudah 3 bulan. Datang ke pondok teh. Ya cuman tak minumin kunir itu teh. Sembuh deh, itu loh. Tapi ya memang ada salamnya lah itu. Jadi kayak Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus assalamualaikum salam, kita ngadep ke kanan. Salam. Makanya kalau saya ngebatin orang kan begitu deh. Ke kanan assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, itu kayak salam terhadap, kalau anunya itu seperti pasportnya itu loh teh. Karena saya pernah gini, waktu dulu sering dikiran hu Allah itu ada seperti ini masalah pribadi ya. Kayak ada seorang itu yang datang deh, makhluk itu. Namanya itu Ibu Fatimah saya manggilnya. Sampai sekarang kadang-kadang sering datang. Itu beliau memberikan ijazah ke saya begini. Beliau itu dari bangsa Ruhaniyah itu. Beliau itu menyampaikan begini.
kalau kamu ngobatin orang itu ambil yang dari bumi, juga alam, juga ambil yang dari Malakutiyah itu. Apa yang itu dari Malakutiyah? Ambil surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 7 kali, Fatihah 7 kali, terus ucapkan salam yang di bumi. Jadi makhluk itu juga ada itunya teh, kayak kita gini. Ada makhluk jelata, ada presidennya, ada polisi dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kunir ya ini bisa dipraktekkan ya, saya bagi ilmu ini ya. Kalau ada orang sakit perut, mah, terkadang benjol sini seperti penyakit angin duduk, itu biar nggak gampang kayak gitu, stroke dan lain sebagainya, ambil kunir segini ya, kunir ya, terus diparut, diambil airnya, jangan dicampur sama air apapun, cukup air di kunir itu, taruh di sendok atau di gelas gitu, terus bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat Ibrahim 7 kali, terus ucapkan Assalamualaikum salam 7 kali, terus nanti diminumkan yang sakit. Pak, insya Allah teh orang punya penyakit apapun itu dengan izin Allah, kalau Allah berkehendak sembuh teh. Makanya sampai sekarang itu ya saya itu yang saya agung-agungkan, yang saya maharkan itu kunir itu loh. Salah satunya saya pengen mengangkat kembali warisan dari leluhur kita, nggak harus kimia terus kayak gitu loh. Nggak harus kimia terus kayak gitu. Ya kalau memang pakai kimia ya nggak apa-apa. Tapi kan ada hal-hal yang warisan leluhur kita itu yang nggak merusak ginjal. Loh, ada loh orang kena penyakit gula darah, katanya harus minum obat. Demi Allah teh, lihat di channel YouTube saya. Bukan settingan, boleh didatengin ke orangnya. Katanya harus minum obat sampai meninggal. Dia minum obat sudah 10 tahun. Sakit pinggangnya, ginjalnya kena. Sudah kena gula darah, ginjal kena. Loh, ginjal nanti merembet kemana-mana. Iya, tak pakaiin paket Asifa itu loh teh. Jadi paket Asifa itu sudah meliputi psikis, non medis, medis gitu loh. Nah ini deh alhamdulillah sembuh deh kayak gitu. Makanya kita sebagai orang Jawa itu jangan mudah sekali untuk terkena provokasi dari orang-orang yang tidak mengerti tentang budaya. Jadi menganggap seperti itu syirik, dukun dan lain sebagainya. Loh, warisan dari budaya kita itu orang Jawa itu luar biasa loh teh. Luas. Bukan hanya luas, tapi sangat mendalam dan benar gitu loh. Bukan sesuatu hal yang wow, orang dulu itu nggak ada operasi teh. Orang dulu nggak ada yang namanya obat yang macam-macam kayak gitu, nggak ada. Semuanya cukup dari alam. Gitu loh. Makanya pengobatan di pondok itu saya lebih suka pakai dedaunan ya. Lo dulu itu orang sakit apapun pakai daun ya selesai kok. Terus ada yang teriak-teriak pakai daun itu cuman digebyok. Ilah dulu orang punya susu bisa ngeluarin ya pakai daun itu, susah meninggal ya pakai daun itu. Tapi saya lebih jelaskan 2 hari nggak selesai tentang khasiatnya daun-daun yang saya pakai itu. Karena saya semua tahu ilmunya seperti itu. Makanya sekarang banyak yang penanganan ke kambing itu kan banyak yang nggak paham, dikira pemindahan penyakit ke kambing. Siapa yang bisa mindahkan? Di pengobatan dengan menggunakan kambing gitu loh, dengan media kambing itu kan kayak gitu juga nggak paham seperti itu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu hal yang benar, mau dijatuhkan seperti apapun nggak akan bisa, malah semakin jaya. Itu perbedaannya kebenaran dan kesalahan nanti di situ. Maka nggak usah risau dengan apapun itu. Kalau itu benar, mana sampai benar di pondok itu ngaji, kok dikatakan pondok sesat, ya nggak akan tersesat, malah tambah rame. Tapi kebenaran itu nggak bisa ditutup-tutupi. Wong kamu tuh punya emas, kamu taruh di pecahan, ya tetap emas tetap jadi emas kok teh. Nggak akan jadi kotoran seperti itu. Katanya itu. Ya Master ya. Makanya Master ya tetap sama saya, ya kan? Kalau nggak benar ya pasti Master ya nggak mau sama saya, pasti berteman hanya sebulan 2 bulan. Ini berapa tahun? Udah lama ya. Master Pandawa, Haji Badar, sama Kang Adin ini. Itu. Tapi Kang Adin lama nggak kelihatan ya? Sibuk ya. Rame sekarang ya. Oh iya, ini
tadi malam itu kan ini apa ibunya yang Oh iya. yang mendelik itu loh teh, pacarmu loh teh. Yang malam itu loh. Seneng jenengan nggak saya pacaran sama itu. Kita kan saudara. Itu paket asifannya gimana, Mas? Ambil ini nanti dikasih. Gimana teh? Di kesana apa enggak teh? Ya harus dong. Nah iya. Mas Bu yang tua. Nanti takutnya tuh gimana? Mereka itu sok ujo. Gak apa-apa, ambil deh, ambil bener. Pikirannya tuh kita tuh niatnya bener-bener niat baik, tapi tanggapannya tuh selalu elek ngoten lho Gus. Selalu jelek gitu. Lah kita ini berbuat baik untuk orang apa untuk Allah? Ya untuk Allah, Bro. Lah terus? Iya ya. Yang penting kan kita niatnya baik gitu ya. Iya iyalah. Pas itu nanti diterima atau tidak, penting kita sudah niat gitu. Ini bajunya pakai buat Pandawa aja lah. Pakai juga ya. Buat kamu pakai aja. Ini paketnya aja nanti yang untuk beliau. Dia kasih baju, nanti bajunya dibuang. Lagian dia juga kayaknya nggak sholat tuh. Nggak lihat belakangnya. Double ini. Oh ini yang kaos. Oh iya, Pak. Ah. Kalau yang kaos ini 150 ribuan. Boleh dipesan 150 ribuan kayak begini. Depan belakangnya coba. Bagus, kan? Tuh. Nah, ini M. Berat 67. Iya. Kamu tak jadiin model aja lah. Dengan senang hati, Pak. Nanti dandan aku salah dulu. Enggak serius. Coba di sini nanti tak screenshot. Coba di sini sini. Ini. Ini belum Nah. sana pakai sarung, Pak. Iya. Lampunya hidup nggak? Nah. Nah, adepin dulu. Set. Ya bajunya jangan ditutupin lah. Coba di screenshot nanti. Tek. Itu depan. Belakang. Rambutnya dikedepanin dulu. Nah. Hihi. Mantap. Perutnya jangan tahan napas. Enggak, ini sengaja tuh. Oh. Monggo, ini dipakai. Kalau yang kaos 150 ribuan. Kalau yang baju 250. Tapi gini aja wes biar enak. Gimana? Biar enak yang beli paket Asifa mulai malam ini tak kasih hadiah kaos Lebih lagi hadiahnya. Jadi ada 8 paket. 8 paket. Iya, Pak. Satunya untuk dipakai. Mulai malam ini yang beli paket Asifa dapat hadiah kaos dari saya. Kali ini bajunya. Makin males aja, Pak. Berarti, mohon maaf, berarti. Nanti Badar ngiri nih. Oh, baru udah pakai, Bang. Udah ya. Udah pakai, Bang. Pulang nih. Belum. Gagal, Badan. Tadi malam pakai. Pagi pakai dia. Oh pulang tadi ya? Ini pagi-pagi malam dipakai, Bang. Senang dia. Tidurnya dipakai dia, anggap gitu. Bahannya enak, Bang. Terus sana. Ini versi tangan panjangnya. Nah, kita harus ngambil kompor masih banget. Nah, ini versi tangan panjangnya. Dan kalau kalian cara-cara semuanya pengen lebih enak lagi, ini bisa lipat juga. Dan kebetulan di dalamnya ada kalinya juga. Oh iya. Kamu nggak malah tahu, aku nggak tahu. Nah, itu apa? Nah, kelihatan kan? Ini sesuai keinginan saja. Nyamannya di mana? Tangannya panjang atau tangannya pendek? Yang kayak dalang ya. Ya tak foto mau tak bagiin di tab komunitas. Sayang tadi pas itu aku lupa nggak moto tadi pas apa? Pas kaos. Nah, ini pas ini bisa ke sini juga. Nah, masuk ke sini, ya. Tuh. Ada perbedaannya. Nah, kan tangan panjang dan ini pendek. Dan sekarang rambutnya pun panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau dipoto, Master. Oh, Ya nggak apa. Nanti pas kaos tak foto. nah, seperti ini. Jadi ini tergantung bahannya juga lumayan bagus ya, enak dipakai di badan. Ya, pas. Tinggal di ikutin aja warna apa? Ukurannya X, XL, XXL. ya, XL, M, banyak di sini. Tinggal pilih saja, tinggal pesan saja langsung ke admin, ya nomor yang tertera di sini, silahkan. Nah kebetulan juga kita ada diskon, ya. Kalau beli paket Asifa, nanti kita mendapatkan kaos yang ada di dalam yang dia pakai. Jadi paketnya ada 8 paket, bukan 7 lagi. Kaos waktu gemblengan. Nah itu, bahannya juga enak. Iya. Nah itu, ya, bentar. Ini tangannya udah mulai gemuk ya, dari 90 berapa? Ya.
lebih enak. Ini sebetulnya stylenya beda, bagus Mbak. Kenapa? Karena gaya kancingnya beda dengan yang lain Mbak. Nah ini ada ikatan ininya, ini enak Mbak. Jadi ini kita pesimis jauh. Kan lebih enak, simple jadi nggak ribet. Nah kan seperti ini. Ini bisa dipakai santai, bisa dipakai apa bisa. Iya. Kalau kedinginan tinggal turunin aja ikatan ini. Ya. Kalau sekali lagi bagi yang bukan paket Afifa, panjangan semuanya mendapatkan hadiah kaos. Ya, bahannya juga bagus. Ya ini atau apa gitu. Insyaallah. Ya, monggo. Silakan dipesan saja. Kita berpas lagi. Contoh. Nah. Ya. Ini bahannya enak. Boleh dikatakan dengan kamera. Ya, enak. Jadi belakangnya seperti ini. Ya. Kenapa sih warnanya ada hitam dan merah? Nah ini biar matching dan serasi. Untuk yang muda, yang tua juga seperti ini. Sama dengan kaos. Depan ini, yang belakang. Oke, oke. Kita langsung. Kalau beli pakai nggak bawa cukup ini ukurannya. Ini juga aku tadi. Bentar ya. Jadi pasikat Ashifa itu isinya ada 7 bunir. Ini untuk penyakit karena tempelan, ini untuk yang dari dalam. Ketempelan itu seperti tumor, itu penyakit dari luar nempel di badan karena banyaknya makanan yang bahan pengawet lah kayak gitu. Bahan kimia. Tumor kanker itu pakainya kunir putih. Kalau emah, liver itu pakainya kunir kuning. Jadiin satu juga nggak apa-apa. Nah ini. Kalau beli paketan, kalau beli apa per biji, ini lumayan mahal guys. Lumayan mahal karena ini semuanya hampir 500-an. Hampir 500-an juta, 2 juta, 3 juta, hampir 7 juta. Tapi kalau beli satu paket, ini memang yang saya gratiskan ini karena ini yang paling laris. Paketan murah, diskon separuh. Gitu. Dapat kaos juga. Oh iya, bonus sekarang. Mulai malam ini tapi ya, yang udah jangan nagih. Mulai malam ini. Saya kemarin belum. Baru malam ini aja. Iya, monggo kita berangkat. Sana ya. Siap. Berarti jangan itu ya. Jangan marah. Siap. Kunci motor. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jatuh ya. Begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Betul. Dan setiap nikmat itu pasti ada ujiannya loh teh. Siap. Jadi seperti pohon itu ketika dia berbuah atau dia itu tinggi, pasti akan ada ujiannya. Entah itu yang disebabkan oleh angin, codot yang biasa makan biji. Iya. Itu codot teh. Jadi kita harus siap kayak gitu. Dan nggak semua orang yang kita baiki itu akan baik ke kita loh teh. Iya. Ingat teh, tapi ingat kalau kebaikan itu karena Allah nggak jadi masalah gitu loh.
Kalau kita melakukan kebaikan hanya karena manusia, kita nanti kecewa deh. Karena nggak semua manusia itu tahu diri deh. Betul. Gitu loh. Sudah jadi dukun ya kan, sudah kena santet ya kan, ditolongin gitu, malah nggak tahu diri itu ya Pak. Oh ini tadi. RT musikan RT. Mana sih? Dimatiin. Nah. Udah. Nanti copyright nanti. Ya, intinya kebaikan kita balas kebaikan. Iya. Kan yang kita balas kejelekan lagi. Karena kalau kita mau balas kejelekan berarti kita lebih jelek daripada dia. Ya, balik lagi ke sabar. Karena orang sakti itu menurutnya sabar dengan kesabaran jadi. Ya jelas. Iya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya, betul. Makanya ada istilah doa bidoa. Lawang mau pulang aja merengek-rengek sama saya, minta ongkos loh teh. Iya. Ya, Ngomong sok-sok jago. Ora iso nyapa-nyapa. Itulah. Manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syir sarifi sa'il sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syir sarifi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syiri sarifi sa'ir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa syiri sarifi sa'ir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yes. Ibu yang Enggak mati, serius loh. kita bawakan paket. Kamu itu pakai baju ini ganteng loh ya. Lihat nih loh. Ya nggak keren sih. Keren Bah, Cak. kan anak itu tergantung orang tuanya, Bah. Ganteng ya. Keren loh. Untuk nggak jadi nikah sama Marlena. jangan, Banyak yang sakit hati ibu-ibu kamu nikah sama Marlena. Ini nanti untuk bonus juga ini Gus. Yang kaos ya. Iya, yang kaos. Maksudnya kalau yang ini jangan sampai keluar sih. Bagus Kalau ya. kaos kan bisa. Kenapa sayang? Kan ini ada tulisan Pondok Nuswantoro. Yang ini juga ada yang kaos teh. Juga ada di dalam. Jadi bisa pakai santai. Berarti gini, Pak. Menurut aku sih yang pakai itu mereka merasa bangga. Oh, saya keluarga besar ya. Iya. Tapi kalau yang kaos malah lebih bagus kan ada Lebih tulisan bagus, keluarga iya, besar. heeh. Kaos lebih enak, simpel, bisa pakai santai. Iya. Ini kan enak, seneng banget pakai. Kalau ini Ini Pak Artin menjaga banget memang luar biasa sih saya. Itu. Makanya biasa. dari Kan ini kan seperti kayak baju resmi gitu loh, Kang. gaya ininya beda, modelnya beda. Senang kayak gini. Takutnya nanti kan orang itu kalau ingin menjelekan itu bermacam cara. Betul. Contoh apa pakai baju seperti ini nanti dibawa di kafe atau apa dipoto jebret. Wah, santri ini batin perut kafe lah. Nanti kan yang kena. Enggak ini umum teh. Umum. Ini kalau kaos ya. Gitu, Masya Allah. Kayak kita ini kayak punya golok tinggal tergantung gimana yang pakai, dipakai buat bang pohon, buat ngiris berambang, atau tergantung kalau buat kayak pisau itu kalau buat istri buat bisa nyenengin suami, buat masak. Tapi kalau yang megang preman buat rampok itu semua Iya. tergantung dari itunya sih.
Itu aja. Tapi luar biasa, Mbah, rasa khawatir ini pedulinya itu. Padahal itu yang saya suka sih. Kayak berlebihan jenengan. Enggak, bukan berlebihan namanya. Apa yang ngomong loh? Bojan tak Aku sih. cuma menegaskan saja. Ya Allah, insya Allah lah bisa jaga. Apalagi ada kata-kata selawatnya kan, enggak hanya berhubungan dengan apa namanya pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Wah. Gus Samsudin, monggo. Ah. Monggo. Ah. Kok anu ta? Ada energi negatif yang kuat banget toh. Wah, Terus, terus tentang konkret. Loh, kayak kan sudah bilang besok malam saya mau ke sini. Mau apa teh? Merinding ya. Saya kok berasa ada energi negatif yang luar biasa ta? Astagfirullahaladzim. Oh, wonten Mbah Dukun. Aduh kan pripun to, Mbah? Oh, nambani. Niku lek kula angkat tak panjenengan boten di. Astagfirullah. Mbah, Apa ini? Gus Samsudin. Dek kamar, Mbah. Ning jero kene. Nggih, monggo, menara, monggo. Tambani bae niku. Astagfirullah. Iki nyap. Astagfirullah. Oh. Monggo, nah, iki. Kena santet ini, Be. Iya, Mbah. Kena santet ini. Kena santet. Santet iki, asli santet iki. Iki santet sapa sing nyantet iki? Iki Samsudin iki kaya sing nyantet. Kok ngene iki bocah iki? Samsudin iki lho, Mbah. Kowe lho jenenge Samsudin. Lu kok gawe fitnah ngono ta, Wi? Piye ta, Teh? Iki fitnah iso di Iki kok Samsudin iki. pidana lho, Teh. Ya fitnah-fitnah Iki ngene. pelengku Samsudin. Teko etan soalnya. Mbah, ngapunten pun langsung ngendikan ngoten niku, mboten apik. Dibuktekne sik, aja Buktine asal. napa kok mau disantet? Iki wis tak ilmuku tak tone kabeh san. Nggih. Ternyata jenis Samsudin jenenge. Pilihku jenenge Samsudin iki. Feeling. Buktine Kok napa? iso ngarani Samsudin iki? Mbah, Lah ilmuku tenang. mengerti ora? Samsudin iki sapa? Aku iki lho Samsudin iki. Lho awakmu to Samsudin iki. Kula Samsudin iki. Mbah Samsudin iki. Sing sampean maksud Samsudin aku apa wong liya? Samsudin. Loh, Samsudin Ini lho, sinten? Mbah. aja sampe aran-ngarani lho. Iki kan dek ngenane kan semayangan moro rene, Mbah. Ya, terus? Ya toh, arepe nambani si bojoku iki. Oh, terus? Ya toh terus sampean teko. Ya sih. Ora iso apa-apa Samsudin iki. Iki asli diajak Samsudin. Aja percaya Samsudin. Kok iso dihapusi, Mbah? Bah, iki cara Bukti orang ini. nang omah kene tak entakne Teh. Iya, Mbah. Cara orang nang omahe Kok sampean kok ora kabeh Samsudin gak saya percaya ki nyapa, ngomong Mbah? sing api-api ngono lho. Samsudin iki kedoke agama tok. Aku ora percaya mun gawe kedoke agama tok. Agama Islam agama ora percaya aku. Kon ala ngejak geger aja ning kene kon. Njobo karo aku. Kalem, Mbah, kalem sih, Mbah, yo kalem. Kok iso-isone Kalem sih. aran-ngarani wong. Aku ki njaluk tulung, ya toh. Cuk njaluk tulung karo Gus Samsudin, ya toh. Ndek ngenane semayanan wis teko kene, saiki yo memang wis teko. Sampeyan sapa jenengan sampean iki? Aku bagian. Ngene, Mbah. Aja asal ngomong, Mbah. Kowe tak jak geger pisan kok malahan. Sabar, ya toh. Sampean rene mang istilah iki aku. Nek cara enggak ning omah kene tak jak geger tenan kok iki. Iya. Sabar, Mbah. Cara ora Aku omah kene. Nah iya nambani istilah iki aja sampe tukar padu, Mbah yo. Ben ditambani kono, ben ditambani, tambah Ojo, ono. ojo. Lah iya, kula tak ningali mawon, tak ningali riyen pun kesane. Tak tambah. Lah iya, aku pengen ro. Yo, tambah nono. Tambah nono. Sontak. Mari. Tal deh. Ini tanggal dia baca. Asli iki, Guys. Asli tai. Asli Samsudin lah iki ngarepne. Ngene, Mbah, lak pancen sampean wis roh lak Samsudin sing garap. Alah kepret, he.
Rungok jelek kowe memang ancen kuwi jerek kena santet ya santete ilang ngono. Heeh. Lek ancen dhek kena santet. Wong ngerti kudune iso ngilangi, ora mung ngomong tok. Lah aku jarene sih an. Loh, Samsudin sing jarene ketua agama aku yo ora percaya. Mangane karo Samsudin. piye to, Mbah? Yo saiki Iki lah aku ngomong iki lho, jerek iki kena santet. Kena santet Kok iki. malah ngomong Samsudin, lek ancen kena santet kowe ngerti Tambah kudune ono. iki iso nambani. Wong iki sak ngertiku lek roh kuwi wong roh seorang winarahi ra bakal asal ngomong. Lah, nggih. Lek wong asal ngomong kuwi asline mung omdo tok, ngoceh tok. Jadi kowe ngomong iki jek iso kena santet itu tambah ono. Tak delok. sampean tambani sik bae. Jengking ngono. Tulung sampean tambani sik. Engko lak pancen ora mari aku ganti tak njaluk tulung. Yo terus sadar saya. Yo. Jaluk ning Gusti Allah, ning aku. Ngono. Delokan kuwi. Pengen delok aku. Tokno kabeh, Mbah. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Aisyah aku kaya iki. Ora iso. Wes ora iso tenan, Mbah iki. Aisyah aku san. Sampe nambani santet apa tukang santet to, Mbah? Aku kok bingung. Aku nambani. Apa tukang fitnah? Apa tukang fitnah? Aku tukang nambani. Orang itu ya, di mana-mana. Kalau semuanya tahu di rumah itu ada kotoran, dibersihkan. Nggak cuma asal omong doang. Kalau cuma ngomong doang semua orang bisa. Ngoten lho. Uang terus orang winarah gak mungkin ngomong gue kena santet, ngono ora mungkin. Terus saiki aku jajal. Geneng piye? Nah, ya aku saiki lak wis sampean pasrah, aku tak njaluk. Yo jajal. Kaya apa? Kaya apa? Ya aku pengen delok aku. Sik sampean sik didelok sik neh. Ngemu sampean iki milik roh Gus Samsudin iki ngono lho, Mbah. Mbok menawa iki kok iso tenan, Gus Samsudin ben gumun ngono lho, Mbah. Orang gumunan aku. Ya lah iki mari disuwuk iki kaya sampean gumun. Ya, Biasa, Mbah. biasa. Jadi karo mangan coklat Ora apa-apa aku sebalane. Lah ya jajal, Mbah. Samsudin. Isi-isi Mbah, anu ndang di arane Mbah. Kamu kan budak agama, ya toh? Tukang ngapusi, tukang settingan, jajal kowe. Loketno iki tambahno kowe. Jengking ngono. Ya Mbah, enak apane, Mbah? Aku kontak. Alah Mbah karo iki, Mbah. Hah? Iya, kon tambahno sampe jengking ngono. Gus. Ora aku tak linggo kene. Aku linggo kene nyapa to? Aku linggo kene. Kono tambah jengking. Mbah akhire ngene iki. Gus Samsudin. Rene teh, rasa ndelok wong edan teh. Piye? Aku nyusui kok. Hah? Lah iya, sampe tambani, Mbah nggih. Piye, Mbah? Hah? Ben ya, ndelok. Aneh lo ya. Orang alok itu padune pengen melok. Nggih. Kita datang ke sini itu niatnya baik. Enggak tahu di sini ada dukun kok. Kalau enggak karena Allah tak tinggalin tuh. Sakit mati beni. Kita lihat aja dulu. Lihat di sana, lihat. Lagi apa dukun nih? Kita ini enggak macam-macam loh datang ke sini ini. Ngorbanin waktu loh. Makane nduk. Bahkan iya, Mbak. Kurang ngatasi. Iki aku tak njaluk tulung Gus Samsudin, aja mbok ganggu. Maksudku aja mbok ganggu. Istilah iki maksudku Gus Samsudin bene nambani iki sampean delok. Ya wis, jajal. Pengen lu aku jajal. Ero, Yo. kan ngono. Pengen lu. Endi sing jodoh, maksudku sing jodoh iso nambani iki lho, Pak. Ya toh. Ya wis, tak karo. Lumayan, gak ini kopi kok mobil. Pripun, Mbah? Nggih, niki ngeten, Pak RT. Niki Mbah Jan nika pun boten sanggup. Pun boten kuat ambane nika. Enggak, maksudnya jenengan niku amit, sampean ndak usah kakan ngomong mumet aku. Nggih, Sampean niku lho malah nyeluk dukun maksudnya piye? ngeten. Jaluk ki ning Gusti Allah. Lek memang anggo perantara ki mbok yo sing jelas. Ngeten nggih, ngapunten ingkang kathah.
Sampeyan ngundang dukun wi. Ngentosi sampean, nggih to, ngentosi sampean. Selak napa niku bojo kula niku selak nemen ngentosi sampean kula mboten betah lajeng kula nyeluk niku wau Mbah Jan niku wau. Mbah Jan tangklet wis tole lak mek wong lara kae tak tambanane mari mong disantet mesti mari kok karo aku. Mbah Jan. Mbah Jan niku Mbah Jan. Lho sampean niku ning kuwi masa iya Masuknya disantet, mesti mari. Mari. Santet, kena santet tak pasang kena santet. tambah ono? Sampeyan tambani ora mari sampean amit sewu lho Mbah Jan, amit sewu lho nggih. Lah wis ora mari kula genti takno ditulung Gus Samsud. Ya jajal. Sing Sabtu itu jare settingan tukang ngapusi sing gawe petir-petir kuwi aku wis ora percaya ngono kuwi. Jajal, pengen roh aku. Bukan Nggih, kula tak nyuwun tulung gitu. Nggih. Kon ganggu penggawean padha kan ganggu penggaweanku lho. Nggih. Ganggu sampean, ganggu pekerjaan sampean piye? Wis tak tambani. Iya. Aku teko rene. Lah aku dijaluk tulung iki ya, lek gak dijaluk tulung, Mbak. Lah ora dijaluk tulung ya gah aku. Apa sampean iso nambani tambah ono? Iki ya tak jaluk tulung sampean istilahnya memang ya moro sampean ya ora tak undang maksudku moro sampean teko lak bojomu apa lara? Mbah. Apa tarung mbak kowe, geger mbak kowe bisane? Ora masalah. Ora usah. Tapi aja ning kene. Nang kene gak enak aku. Santai. Wis ora Pasang podo tak obrak-abrik podo. Yo apa friend monggo. Tak obrak-abrik podo. Monggo, apa friend? Apa Aprian? sabar. Gampang kuwi. Sabar. Lain apa pane misalnya. Opera Aprian. Opera Aprian. Sabar. Bah, Wis tak tantang. enggak usah diobrak-abrik. Tak obrak. Gus Samsudin, Mbah. Malah ora ndang mari-mari. Gus Samsudin kan gawe sayembara, ya sampean melu gak apa-apa. Oke, tak ladeni Pak Samsudin. Ngene Pak, bojoku ben mari dhisik. Iso nyantet wong sampean. Lah, Samsudin tak parane ngono tak. Ayo. Tak kae dhuwit 100 juta tunai. Sak miliar. Wis to. Iso nyantet aku piye? Tak tantang Pak. Ora saiki. Kesaemborone mulai kapan? Tak tekanane ning pondokane. Tak obrak-abrik. Kencang ngomong iki. Cuk ngene, Mbak. Mbak. Mbah Jan iki. Iya, Mbah Jan. Heeh, Mbah Jan sampean Mbah Jan. Terus saiki ngene, Mbah, iki sarana kuwi mangki sampean bojoku sampean tambani ya nyatane sik kaya ngono pangaje paplang ya, Mbah. Iki sarana sing tak jaluk tulung kuwi sing asli Gus Samsudin. Saiki ya amit sewu lho, Mbah, amit sewu lho. Bene ditambani Gus Samsudin dijalukne karo sing kuwasa. Ya ora muga-muga kabula lah ya. Ya iki ora ngancangi lho, Mbah, maksudku ora ngancangi. Tapi ora trimo lho. Nah, Tak tantang Pak Samsudin. iya, Saya boleh tak tekani. masalah kuwi urusan sampean pribadi. Yo. Ya, Mbah. Nambani. Heeh. Tapi atiku ora trimo. Alah, karep mumet tau. Wis settingan yo opo. Wes, Yo, nyun sewu, Mbah. Ora ngurusi wong tulung nggih. edan. Nggih. Pun Mbah nggih. Mumet ngurusi wong edan. Karo ajak geger malah demen lho. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten. Njaluk banyu nih rong dua baskom, apa sak baskom kene. Gelasnya pisan. Banyak orang yang nuduh saya settingan. Gampang tinggal buktikan ya. Punya ilmu santet datangi saya, santet saya gitu loh. Gampang dah. Kalau bilang settingan bilang itu kan repot amat. Bilang saya penipu punya ilmu santet, tunjukkan, buktikan. Itu aja kok repot tuh. Ini sampean lihat, sampean delok. Jadi nanti ketika saya itu pulang, sampean tahu caranya. Lah, dilihat. Coba sini lagi. Sampean dilihat, sampean delok. Ya. Semua media ini cuma sarana. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak bisa memastikan kalau istrimu nanti pakai media ini madu, maupun kunir maupun garam. Saya nggak menjamin siapapun, nggak cuma sampean, siapapun yang beli media ini terus berhasil, terus sembuh, terus sukses, enggak. Di sini saya hanya membawa media itu sarana.
mung sarana tok. Nggih. Semuanya yang memastikan, yang mengijabah, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berusaha tok. Paham nggih? Nggih, paham. Sosone santet gumun. Iki sampean tak wae iki. Iki pira ngerti ra regane pira iki? Pinten? 3 juta iki. Asline 7 juta. Los tapi mboten gadah toblah lho. Aku mung cerita rungokno. Aku mung cerita rungokno. Asline media-media iki iki aku dodolan iki halal. Nggih. Jual beli iku pekerjaan sing halal. Asline barang-barang iki, tapi tak ngeben kowe ngerti. Awakmu. Asline barang-barang iki kabeh tak dol rega 7 juta iki. Iki kabeh 500-an, wis juta, 2 juta, 3 juta iki 4 juta dhewe. Wis 7 juta. Nggih. Iki tak iki diskon iki tak bayar regane 3 juta iki. Nggih. Barang kabeh iki. Nah, terus iki tak kene awakmu gratis, ngerti ya? Nggih. Gratis. Nggih, suwun kula. Suwun. Ora kok ngono Mas, kowe ben ngerti lho. Kadang ngene lek kancane gak ngerti. Nggih. Gak paham. Nah, ngene iki saiki iki carane gunakne ngene. Kan nek garam, Nggih. itu tutup abang, itu tutup ijo. Nah, sing tutup ijo ya, buka saya iki. Buka ngene nek. Nah, ini. Iki tutup ijo iki. Ya. Nggih. Iki dilebokne ning kene. Nah, ngene. Nggih. Ya, terus dicampurne karo iki. Iki jenengane bidara. Iki Bidara, tak campurne karo kelor iki. Nah, delehne ning kene. Bar ngono terus dibacakne Al-Fatihah ping 7, Nggih. Al-Ikhlas ping 7, sholawat ping 7 terus diadani. Nggih. Ya bar ngono. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinash shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bar ngono terus di siramne, dibasuhne. Ngono, dibasuhne ning kaene. Saniki. Iya. Ini lek wong sehat nggo mandi, lek wong loro dibasuhne ning sirahe wi. Ning rambute. Nduk, muga-muga dikabuli karo Gusti Nduk. Mari, saning Allah. Mari. Terus ki dombekne madune. Engko wingko dienggo mandeni ya, dimandeni ya. Nggih. Ya, dombekne madune wi. Lah angel didulitne kok napa? Nduk. Sopo ora, Mbah? Ora iso mangap ya wi. Didulitne kok tangan, ora iso. Nah. Pas ning ilate. Dombekne iso wi. Lek iso ilate, Mbah. Nah. Bem. Wah, aneh. Oh. Pinter. Adanono, sedan apa ora? Saged. Adani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Adanmu kleru. Teh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuwek. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah.
haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dibasuh nih, terus jajal kon lingguh. Dibasuh nih, terus telukan celuk jenenge. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tangi nduk, mari nduk. 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 Kan lingguh. Nduk. Mari. Ya nduk. Nduk, mari nduk. Sepirang dina ora iso mlaku. Alhamdulillah. Mari tenan, mari tenan. Alhamdulillah, amin, amin. Mboten saged mlampah antawis Semingguan wi ya. Wingi ya. sedosan dinten, sedosan dinten. Sedosan dinten. Jajal kon ngadeg kon mlaku. Jajal nduk, ngadeg kok nduk. Yo. Cek dredeg jan. Ya. Alon-alon, Bang. Awan aku. Mas nyerimpeti lho. Nduk. Ya. Iya. 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 Masuk cewek. Mari, mari. Mari. Cek ngepel sih gitu lah. Wah. Nih. Jan, Mbah Jan. Sawangen. Mbah, Santet matamu iki. mari lho, Mbah. Ya. Mari tenang lho. Kok iso? Lah nyatane ya mari lho, Mbah. Mari. Loh, Jamane iki, Mbak. Disihir kok piye? loh. Kok disihir piye to, Mbah? Kuwi nyatane mari kok disihir. Ya ditambani iki gawe tombone kabeh kuwi lho. Ya sihir iki jangan-jangan. Rungokno iki. Iki engko iki sing abang iki nggo siramke nang omah. Nggih. Sing nyirami omah campurne wae iki. Nggih. Sing ijo iki nggo mandi. Nggih. Engko kunir iki engko ben lebih mantep dicampurno nang degan. Nggih. Karo iki 3 sendok, iki setengah sendok, iki setengah sendok, dilebokno degan dibakar ombekno. Nggih, nggih, nggih. Iki tasbih nggo wiritan. Nggih, nggih. Nggih, suwun, Pak. Nggih. Wis waras, bagas. Waras, nggih. Wes, suwun sanget Pak Den, nggih. Monggo-monggo. Napa mendeli? Parane pondokamu. Sik to, Mbah. Aja ngejak geger nang kene to, Mbah. Aja, Mbah, aja ngejak geger nang kene to. Monggo. Sampeyan Saya iki, borong. Oh, siap. sampeyan iki wah, malah Wis ngejak karepmu. geger iki piye to, Mbah sampeyan iki? Saya borong tokno. Puter-puter iki apa apa. Mbah. Tak parani. Tak parani aja ngono, Mbah. Sampeyan Paranono. Ora trimo aku. Sampeyan Ganggu kendaraanku. Loh. Ini lho, Mbah, nyatane mari tenang. Monggo, gak apa-apa. Ini, Mbah, Teko ae ning pondok ya. Arep teko ning pondok iki paranono. Parane ning kono. Lek kowe ndirimu santet ten aku. Tak obrak kok. Iya, enek ngene. Sayembara sampean gawe ya. anu, Mbah, tanda tangan, Mbah ya. Wes, masuk wis bareng. Ya, ya. Matre, Terus matre. sun santet. Nggih, Gus Parane sampean. den-den. Sun santet. Pun kudu niki pun Mbah, sampean pun Mbah. Iya lah. Pun, Mbah. Pun. Ora mureng-mureng tuh lho. Tuh lho. Wong iki kaya Bang Buari. Ya to Mbah sampean iki. Enggak sopan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.